Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi saya ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap dijaga pola makannya agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bagaimana, sudah siap untuk belajar ya? Silahkan dipersiapkan buku tulis, buku paket. Kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai aplikasi turunan fungsi. Nah, pada pembelajaran hari ini silahkan presentasinya sudah saya buka di Google Classroom. Nanti dilanjutkan dengan menonton video pembelajaran ini sampai selesai, dan juga PPT-nya sudah saya share juga. Dan nanti kalau menemui kendala atau ada hal-hal yang belum dipahami, bisa kita diskusikan bersama, seperti itu ya. Untuk hari ini ada KD 332 dan KD 432, jadi kita masuk materi baru ya, yaitu aplikasi turunan fungsi. Nah, dari KD 332 dan 432 ini saya petakan ke dalam beberapa subbab, yaitu antara lain kemiringan garis singgung, kurva fungsi dalam keadaan stasioner, fungsi naik dan fungsi turun, dan juga nilai minimum dan nilai maksimum fungsi. Seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan fokus ke kemiringan garis singgung dan juga kurva fungsi dalam keadaan stasioner. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Namun kita ingat dulu beberapa konsep yang akan membantu kita untuk mempelajari materi pada pagi hari ini. Oke, yang pertama garis sumbu ya. Bisa dilihat ini saya pakai contoh kurva kuadrat saja. Nanti agar kita persepsinya sama. Jadi kalau garis sumbu itu adalah garis yang memotong suatu kurva pada dua titik ya. Nah, kemudian kita punya garis singgung. Sekali lagi saya pakai kurvanya yang kurva fungsi kuadrat dulu agar mempermudah pemahaman. Jadi kalau garis singgung itu adalah garis yang memotong suatu kurva hanya di satu titik saja atau menyinggung saja gitu ya. Nah, nanti kalau kurva fungsi pangkat 3 mungkin nanti akan beda lagi pemahamannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya, secara umum kemiringan garis G, suatu garis kita bisa tentukan dengan mengambil sebarang dua titik pada garis tersebut, lalu kita hitung kemiringannya dengan formula seperti ini ya. Y2 minus Y1 dibagi X2 minus X1. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui persamaan garis secara umum kalau kita punya dua titik pada garis tersebut. Nah, persamaannya bisa kita cari dengan formula seperti ini. Yang ketiga, kita juga bisa mencari persamaan garis jika kita tahu satu titik di garis tersebut dan kita tahu gradiennya atau kemiringannya. Ya, kita bisa cari dengan formula tersebut. Bisa dipahami ya. Oke, kita langsung masuk saja ke kemiringan garis singgung. Nah, pertama, saya mulai dulu dari kemiringan garis sumbu. Nah, ya bisa dilihat ini kita punya garis sumbu. Di sini saya punya X plus H, Fx plus H. Ya, di sini kalau di sini berarti X, Fx. Nah, dari sini kita bisa tentukan kemiringan garis ini dengan formula tadi ya, Y2 minus Y1 dibagi X2 minus X1. Nah, yang menjadi Y2-nya ini Fx plus H dikurangi Y1-nya itu Fx dibagi X2-nya itu X plus H dikurangi X1-nya itu X. Nah, jadi kemiringan garis sumbu ini bisa ditulis seperti ini ya. Fx plus H dikurangi Fx dibagi H, karena X-nya habis dibagi. Kemudian kemiringan garis singgung yang memotong kurva fungsi f di X atau di satu titik saja, bagaimana kita menentukannya? Nah, kembali lagi kita gunakan konsep limit, yaitu dengan cara kita perkecil hanya sampai nanti garis G ini melandai. Nah, kalau melandai nanti otomatis dia akan memotong kurva hanya di satu titik saja. Oke, gitu ya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini hanya saya perkecil, G-nya melandai, saya perkecil lagi, melandai lagi, sampai, nah nanti G-nya seperti yang hijau ini, dia hanya memotong di satu titik saja. Nah, ini nanti, jadi kita bisa tentukan kemiringannya dengan seperti ini. Limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, ini adalah kemiringan garis singgung kurva fungsi f
di titik X. Gitu ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 2x minus 8 di titik x sama dengan 2. Oke, pelan-pelan ya. Yang pertama, kemiringan garis sama dengan apa tadi? F aksen x. Ya, kalau kita ingat yang ini merupakan definisi dari F aksen X ya. Nah, oke, kita tulis di sini. F aksen X berapa? Berarti langsung saja ya, sudah mahir dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah sering bahas turunan fungsi ya. Jadi 2x minus 2. Sudah paham ya? Nah, kemudian karena di titik x sama dengan 2, berarti kita substitusikan x sama dengan 2. Oke, jadi m-nya sama dengan f aksen 2. Berapa? 2 kali 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke, mudah ya, bisa dipahami ya. Kemudian tentukan persamaan garis singgung kurva fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x minus 15 di titik x sama dengan minus 4. Nah, ini hampir sama, namun kita diperintahkan untuk mencari persamaan garis singgung kurva. Nah, persamaan garis singgung berarti kita nanti harus tahu titik dulu. Setelah tahu titik, kita tahu gradien. Ya kan? Nah, setelah itu kita kerjakan dengan formula apa? Ingat, y minus y1 sama dengan m kali x minus x1. Oke, yang pertama kita tahu dulu titiknya. Karena di titik x sama dengan 4, berarti y-nya berapa? Ya, fx berarti sama dengan berapa itu? X kuadrat plus 3x minus 15. Nah, kalau f minus 4 berarti sama dengan minus 4 dikuadratkan ditambah 3 dikalikan minus 4 dikurangi 15. Oke, sama dengan berarti minus 4 kuadrat 16. 3 kali minus 4 dikurangi 12 terus dikurangi 15. Ya, berapa ini? 16 kurangi 12 masih 4 dikurangi 15. Berarti 4 dikurangi 15 minus 11. Ya, jadi kita tahu titiknya nanti adalah minus 4, minus 11. Oke, selanjutnya kita cari gradiennya. Oke, gradiennya tadi sama dengan f aksen x. Berarti berapa? 2x ditambah 3. Tinggal kita substitusikan x sama dengan minus 4. Berarti f aksen minus 4 sama dengan 2 kali minus 4 ditambah 3. Berarti minus 8 ditambah 3. Berapa? Minus 5. Oke, kita punya modal ini. Titik dan juga gradien atau kemiringannya. Jadi kita bisa tentukan persamaan garisnya. Ya, oke, persamaan garisnya berarti persamaan garis. Oke. Y minus Y1 sama dengan M kalikan X minus X1. Oke, pelan-pelan. Y dikurangi Y1-nya, minus 11. Oke, sama dengan M-nya, minus 5. X dikurangi X1-nya, minus 4. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah X1, ini adalah Y1-nya, gitu ya. Ini M-nya. Oke, di sini berarti Y plus 11 sama dengan berapa? Minus 5 X plus 4. Oke, Y plus 11 sama dengan minus 5X minus 20. Ya, bisa dilihat ya. Nah, sebenarnya jawabannya cukup sampai di sini. Nanti kalau ketemu soal pilihan ganda, tinggal kita sesuaikan. Mau di bawah seperti apa bentuknya. Dalam hal ini coba kita buat ke dalam bentuk positif semua ya. Jadi 5X dan minus 20-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Oke, jadi 5X berubah menjadi positif. 5X ditambah Y 11 tetap tambah 11 minus 20 menjadi plus 20 sama dengan 0 ya, berarti 5x plus Y berapa? Plus 31 sama dengan 0.
Oke, gitu ya. Jadi persamaan garis singgung kurva fungsi x kuadrat plus 3x minus 15 di titik x sama dengan minus 4 adalah ini. Oke, mungkin saya tulis G gitu ya. Ini garis singgungnya, ini garis singgung G gitu. Oke. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x minus 2 yang tegak lurus dengan garis x plus 3y plus 2. Nah, sama juga. Kita tentukan dulu strateginya untuk memecahkan permasalahan ini bagaimana. Pertama, persamaan garis. Jadi kita tadi butuh apa? Titik. Kita butuh gradien. Nah, baru kita nanti eksekusi dengan y minus y1 sama dengan m kali x minus x1 gitu ya. Oke, yang pertama coba kita cari gradiennya dulu ya. Gradien. Oke. Apa tadi? M sama dengan f aksen x sama dengan berarti 2x plus 1. Nah, kan biasanya gradien itu di suatu titik gitu ya. Namun kita belum tahu ini di titik berapa. Oke, dari itu kita bisa memanfaatkan ini yang tegak lurus dengan garis x plus 3y plus 2 sama dengan 0. Nah, ingat kalau kita punya dua garis lurus yang tegak lurus, berarti nanti konsekuensinya apa? Gradiennya jika dikalikan hasilnya minus 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini garisnya, ini garis L, katakanlah gitu. Nah, garis singgung yang kita cari ini G gitu ya. Jadi nanti ML kalikan MG harus sama dengan minus 1. Kenapa? Karena L dan G tegak lurus. Gitu. Nah, di sini kita tahu gradien garis L berapa. Kita tahu ya, berapa? Kalau L itu sama dengan X plus 3Y plus 2 sama dengan 0, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan ya. Berarti ini adalah 3Y sama dengan minus X minus 2. Y sama dengan minus 1 per 3X minus 2 per 3. Nah, dari sini ML-nya sama dengan koefisien dari X-nya. Berarti minus 1 per 3. Oke. Nah, dari sini kita tahu gradien garis G. Ya. Di sini berarti berapa? ML kalikan MG sama dengan minus 1. Ya, ML-nya minus 1 per 3 dikalikan MG sama dengan minus 1. Oke, berarti MG-nya berapa? 3. Ya, ini minus bisa kita coret. Terus kita kalikan masing-masing ruas dengan 3. Di sini nanti 3 dengan 3 habis. Di sini masih 3. Oke, kita tahu MG-nya 3. Nah, dari sini kita bisa substitusikan ke ini. Ya. Oke. Kita ingat M sama dengan F aksen X sama dengan 2X plus 1. Dalam hal ini M-nya 3, berarti sama dengan 2X plus 1. Berarti 1 pindah ke sini menjadi kurang, 3 dikurangi 1 sama dengan 2X. Berarti 2X-nya sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke, kita tahu titiknya sekarang. Nah, kalau X sama dengan 1, berarti Fx-nya berapa? Fx sama dengan X kuadrat plus X minus 2. Berarti F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 2. Berapa? 0. Jadi kita punya titik yaitu X1, Y1 sama dengan berapa? 1,0. Nah, kemudian kita punya gradien tadi berapa ketemunya? 3. Kita punya M sama dengan 3. Nah, jadi kita sudah bisa tahu persamaan garis singgung atau garis G-nya ya dalam hal ini. G apa? Y minus Y1 sama dengan M kalikan X minus X1. Oke, kita substitusikan Y dikurangi Y1-nya 0 sama dengan M-nya 3 kalikan X min X1. X dikurangi X1-nya 1. Oke, jadi Y sama dengan
3x minus 3. Kita jadikan satu ruas, entah x-nya yang positif atau yang positif, terserah, sesuai yang dimau soal saja. Kita buat x-nya yang positif ya, jadi 3x, berarti y-nya menjadi minus y, minus 3 tetap sama dengan 0. Oke, mungkin cukup rumit ya, namun yang paling penting adalah kita tahu apa yang kita butuhkan, lalu kita tahu bagaimana cara memperolehnya. Dalam hal ini tadi, kita coba cari gradiennya dulu. Nah, kalau kita sudah tahu gradiennya, ternyata kita bisa cari juga titiknya. Nah, baru kita cari persamaannya. Oke, kita masuk ke subbahasan baru, yaitu titik stasioner. Oke, titik stasioner itu apa? Jadi, kalau kita punya titik pada kurva y sama dengan fx, nah, titik tersebut disebut titik stasioner apabila gradien garis singgung pada titik tersebut adalah 0. Gradien garis singgung 0 artinya garis tersebut sejajar dengan sumbu x. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, kita ilustrasikan ya. Kalau kita punya sebarang garis yang sejajar dengan sumbu x, nah, pasti kalau kita ambil sebarang dua titik, pasti nanti y-nya sama, ya kan? Mungkin di sini saya tulis x1, y. Yang di sini nanti x2, y. Jadi x-nya berbeda tapi y-nya sama. Nah, gradiennya ini berapa? M sama dengan y2 minus y1 dibagi x2 minus x1. Sama dengan y2-nya y, y1-nya juga y. Dikurangi x2 min x1. Sama dengan 0 per x2 min x1 sama dengan 0. Jadi nanti garisnya adalah bentuknya garis mendatar seperti ini. Nah, saya tampilkan ilustrasinya. Nah, ini dalam fungsi kuadrat, ya, kurva fungsi kuadrat. Titik stasioner itu adalah yang berwarna hijau ini. Kenapa? Karena di sini nanti gradien garis singgungnya adalah 0. Atau garis singgungnya itu mendatar, gitu ya. Contoh lainnya seperti ini. Ini sama juga, ini fungsi pangkat 3 atau pangkat berapa mungkin. Nah, di dalam hal ini nanti ternyata di sini ada dua nanti titik stasionernya ya. Jadi tidak harus satu, bisa lebih dari satu titik stasioner. Oke, gitu ya. Nah, bentuk lainnya seperti ini. Kalau kita punya kurva fungsi yang seperti ini, nanti titik stasioner adalah yang di warna hijau ini. Kenapa? Karena di titik yang warna hijau ini, gradien garis singgungnya 0 atau garis singgungnya mendatar. Gitu ya, untuk ilustrasinya seperti itu. Kita langsung saja ke cara bagaimana untuk menentukan titik stasioner. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau titik itu stasioner, berarti turunan di titik tersebut adalah 0. Ya kan? Karena gradiennya 0, berarti turunannya kan 0. Gitu ya. Oke, langsung ke contoh soal. Tentukan titik stasioner kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 8. Nah, yang pertama, karena titik stasioner, tadi apa? Syaratnya adalah M-nya sama dengan 0, gradiennya sama dengan 0. Oke, atau langsung kita tulis saja f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x berapa? Berarti di sini 2x minus 2 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan 2x sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 1. Oke, kita baru dapat x-nya ya. Kemudian kita cari y-nya atau fx-nya. Y sama dengan fx. Sama dengan f1. Berapa f1? Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Berarti 1 kurangi 2 kurangi 8. Berapa ini? 1 kurangi 10. Minus 9 ya. Nah, jadi titik stasionernya adalah 1, minus 9. Oke, gitu. Oke, selanjutnya, tentukan titik stasioner kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 3x minus 15. Oke, karena titik stasioner, syaratnya tadi apa? F aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x turunan dari x, kita turunkan fungsi f-nya, berarti berapa? 3x kuadrat minus 3, sudah ya, sama dengan 0. Nih, kita faktorkan, coba kita cari x-nya berapa yang memenuhi ini.
Pertama bisa kita lihat ada 3, kita jadikan 1, 3 kalikan X kuadrat minus 1 ya, sama dengan 0. Nah, X kuadrat minus 1 kita faktorkan lagi, berarti berapa? 3 kali X plus 1 dikalikan X minus 1 sama dengan 0. Gini, bisa difahami ya. Nah, lalu berapa X yang menyebabkan ini 0? Ya ini, 2 ini. Berapa? X plus 1 sama dengan 0 atau X minus 1 sama dengan 0. Dalam hal ini, X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 1. Nah, ternyata kita punya 2X. Oke, kita cari satu persatu ya. Yang pertama, F minus 1 dulu. F minus 1 berarti minus 1 pangkat 3 dikurangi 3 kalikan minus 1 dikurangi 15. Ya, berapa? Minus 1 pangkat 3. Minus 1 kali minus 1 itu 1. Dikalikan minus 1 lagi berarti masih minus 1. Minus 1 dikalikan 3 berarti minus 3. Ketemu minus jadi plus 3. Oke, minus 15 tetap. Jadi ini sama dengan berapa? Minus 1 minus 15 minus 16 ditambah 3. Minus 13. Ya. Nah, kita cari F1-nya. F1 berarti 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 dikurangi 15. Berapa? 1 dikurangi 3 kurangi 15. Berarti ini 1 dikurangi 18. Berapa? Minus 17. Oke, nah kita sudah punya pasangannya ya. Jadi titik stasioner adalah berapa ini? Minus 1, pasangannya adalah minus 13 dan 1, pasangannya minus 17. Oke, ternyata ada 2 titik stasioner. Nah, mungkin ini kurvanya bentuknya seperti ini. Jadi, stasionernya ada 2, gitu ya. Oke, materi dari saya cukup itu saja hari ini. Nanti bisa dibahas lagi. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, silahkan. Kita buka forum diskusinya di Google Classroom juga. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang kemiringan garis singgung suatu kurva, dan juga bagaimana menentukan persamaannya ya. Dan juga yang terakhir tadi kita belajar titik stasioner atau kurva fungsi dalam keadaan stasioner. Oke. Untuk refleksi bisa dituliskan, silahkan nanti kekurangan, kelebihan, dan juga saran untuk pembelajaran mendatang agar pembelajaran kita semakin baik setiap harinya gitu ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas fungsi naik dan fungsi turun, dan juga nilai minimum dan nilai maksimum dari suatu fungsi, dan mungkin beberapa permasalahan kontekstual yang terkait dengan fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai maksimum minimum. Dari saya cukup itu saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.